Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia yang netral dan bersahabat terhadap semua negara di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China. Dalam pertemuannya di ADF Talk di Antalya Diplomacy Forum 2025, Prabowo pun berharap agar dan bahwa kedua negara akan menemukan titik temu. Saat ditanya apakah Indonesia akan memilih berpihak kepada salah satu dari kedua negara, Prabowo dengan tegas menolak anggapan tersebut. Menurut Prabowo, Indonesia menghormati semua negara. China adalah sahabat baik bagi Republik Indonesia dan begitu juga dengan Amerika Serikat yang merupakan sahabat baik bagi Indonesia. Prabowo pun menegaskan ingin menjadikan Indonesia menjadi jembatan di antara keduanya. Lebih lanjut, ketika ditanya apakah Indonesia berencana mengurangi kerjasama dengan China, kepala negara langsung membantah kemungkinan tersebut. Bagi kami, dan pemirsa, untuk membahas bagaimana posisi Indonesia di tengah adu kuat perang dagang Amerika Serikat versus China, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom bersama dengan Ibu Lilian Ng, Lead Advisor Southeast Asia Region Area dan Sekretaris Jenderal International Economic Association IEA. Selamat siang Bu Lili, apa kabar Anda? Terima kasih sudah bergabung Ibu. Apa kabar? Terima kasih Pak Iqbal. Kabar baik. Ibu, adu kuat kebijakan perdagangan AS terutama dengan China akan terus bergulir setelah penangguhan tarif untuk 75 negara dan saling balas menaikkan tarif impor antara Trump dan Xi Jinping. Update-nya kan kemudian Trump membatalkan menangguhkan tarif untuk sejumlah produk dari China termasuk smartphone, komputer, dan gadget serta komponennya ya Bu ya, seperti chip dan lain-lain. Bagaimana Anda melihat dinamika yang terjadi saat ini? Seperti di tulisan saya untuk Jakarta Globe 14 April kemarin, China berada pada posisi yang relatif lebih kuat dibandingkan dengan Amerika Serikat karena 5 hal. Yang pertama, China itu menguasai 17 rare earths, di mana saat ini China menguasai 90% dari global productions of those rare earths. Dan China mengkontribusi atau menyumbangkan 78% terhadap impor Amerika untuk produk-produk penting ini, yang itu digunakan untuk produksi Amerika mulai dari semiconductors, electronic devices, hingga turbin dan pesawat tempur Amerika Serikat. Kemudian yang kedua adalah China memegang treasury bond Amerika Serikat. Sampai tahun 2024 ini, China menguasai 759 billion US dollar atau sekitar 8,9% dari foreign bond holders Amerika Serikat itu dikuasai oleh China. Kemudian yang ketiga adalah di sektor teknologi, seperti yang kita ketahui, perusahaan-perusahaan seperti Huawei, BYD, Baidu, juga digital platform seperti TikTok, Alipay, itu bukan lagi sebagai followers, tapi mereka sudah menjadi global innovators. Kemudian yang keempat adalah diversifikasi. Dalam hal ini China lebih siap, sudah mempersiapkan diri melakukan diversifikasi, baik itu melalui dual strategi maupun menjaring kerjasama atau memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi dengan negara-negara lain selain Amerika Serikat, termasuk dengan Indonesia, dengan ASEAN. Dan yang kelima adalah tentu saja economic dan political support Xi Jinping itu jauh lebih kuat dibandingkan Donald Trump. Jadi dalam konsiderasi 5 hal tersebut, kami melihat atau pasar melihat bahwa kedudukan China relatif lebih kuat dibandingkan kedudukan atau daya tawar Amerika Serikat saat ini. Baik, Ibu Lili, kan setelah AS mengenakan tarif 145% ke China, dibalas 125% oleh China. Trump memberi sinyal membuka ruang negosiasi dengan Xi Jinping. Namun, China kan adem ayem saja nih, Bu. Nah, Indonesia pada 15 April bertolak ke Washington untuk melakukan proses negosiasi. Begitu kabarnya Indonesia menjadi satu di antara beberapa negara yang diberi kesempatan pada negosiasi gelombang pertama. Langkah negosiasi seperti apa sih, Bu, yang menurut Anda perlu dilakukan Indonesia? Apakah harus mencontoh sedikit apa yang dilakukan dari China atau seperti apa?
Indonesia menurut saya bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya harus mempunyai posisi yang sangat kuat. Yang pertama, kita against dari tarif yang diterapkan oleh Trump. Karena tarif yang diterapkan pada 185 negara ini adalah suatu kebijakan perdagangan terburuk selama 1 abad terakhir ini, dan itu akan membawa global ekonomi ke dalam posisi resesi, bahkan lebih jauh lagi mungkin depresi, karena bila ini berlanjut juga menghantam ke sektor financial. Dan menurut saya dalam strategi perdagangan Indonesia ada 2 hal. Yang pertama, Indonesia bersama negara ASEAN harus memperjelas posisinya bahwa kita hanya menawarkan MFN atau Most Favored Nations Tariff Rates kepada Amerika tanpa memberikan diferensiasi apapun juga. Namun saat yang bersamaan kita juga membuka ruang negosiasi antara ASEAN dengan Amerika bila Amerika memperlakukan ASEAN dengan mutual respect dan Amerika kembali ke dalam mempertahankan multilateral trading system yang ada. Kemudian yang kedua, menurut saya Indonesia harus tahu persis apa tujuan dari Amerika. To be precise, apa yang inginkan oleh Trump. Karena menurut saya adalah suatu hal yang tidak masuk akal Amerika ingin mengembalikan manufacturing sector ke Amerika. Atau Amerika betul-betul menginginkan kerjasama yang baik dengan negara-negara dunia. Ini yang harus Indonesia tahu, sektor-sektor apa yang sebetulnya diinginkan oleh Trump dan negara-negara bagian mana yang sebetulnya mendukung Trump, dan inilah yang harus dijadikan kunci negosiasi bahwa Indonesia memegang kartu truf, baik itu dari trade in services maupun investasi-investasi Amerika di Indonesia. Baik, Bu Lili, Amerika Serikat adalah salah satu mitra ekonomi terbesar kita juga ya, termasuk pasar ekspor terbesar kedua. Namun sebaliknya Indonesia juga adalah pasar strategis bagi banyak perusahaan besar AS, misal Boeing begitu. Kemudian di pasar jasa keuangan banyak perusahaan asuransi besar Amerika Serikat dan perusahaan jasa yang juga pembayaran yang tahunan beroperasi di Indonesia. Bagaimana ini bisa menjadi nilai tawar dalam bernegosiasi pemerintah kita ini? Itu poin yang bagus sekali Pak Iqbal. Jadi kalau kita lihat trade in goods yang sering digunakan oleh Amerika Serikat atau sering digunakan oleh Trump, bahwa East Asia atau Asia Timur itu mencuri pekerjaan-pekerjaan di Amerika Serikat, itu adalah salah. Bahwa memang secara alami negara-negara yang maju itu akan berpindah komposisinya dari agriculture, manufacturing, kemudian services. Dan saat ini 81% dari total GDP Amerika itu disumbangkan oleh sektor services. Dan itu memang secara alami, bukan salah Amerika, dan seharusnya Amerika bangga atas progres yang sudah dicapai. Jadi adalah poin bagus bahwa sebetulnya kalau kita lihat trade in goods dari Asia Timur itu menyumbangkan 30% kepada total import Amerika. Saat yang bersamaan, trade in services East Asia itu mencakup defisit 30% dari Amerika. Dan belum lagi kalau kita hitung pembayaran kita di sektor militer, pembelian peralatan-peralatan militer dan jasa militer yang Amerika Serikat tawarkan kepada Asia Timur. Kemudian pada fokus pertanyaan Pak Iqbal mengenai Boeing, perusahaan-perusahaan perbankan, asuransi. Kalau kita lihat sejarah Boeing, sejak Boeing itu berdiri, Indonesia di tahun 2012, Lion Air itu membeli senilai 22 billion US dollar di tahun 2012. Dan itu adalah transaksi terbesar Lion Air untuk single aircraft. Jadi menurut saya, itu adalah satu nilai posisi yang baik untuk sebagai bargaining chip Indonesia. Di sisi lain kalau kita lihat juga perusahaan-perusahaan perbankan, asuransi, Mastercard, Chubb, IA, banyak sekali perusahaan-perusahaan Amerika yang bergerak di Indonesia, Asia Tenggara dan Asia Timur pada umumnya, dan mereka meraup keuntungan billions, trillions of US dollars setiap tahunnya. Dan itu
strateginya adalah kita menggunakan pelaku usaha Amerika untuk yang berbicara kepada Trump. Karena Trump itu saya melihatnya dan yang kami pelajari, dia tidak akan mendengarkan Asia Tenggara, dia tidak akan peduli Asia Tenggara, bahkan Menteri Keamanannya pun tidak tahu apa Asia Tenggara. Ya. Jadi menurut saya strategi yang paling jitu adalah kita menggunakan pelaku usaha Amerika untuk berbicara kepada Trump pentingnya peranan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, bagi perekonomian Amerika Serikat. Baik, jika melihat eskalasi adu kuat AS-China ini menurut Bu Lili, apakah mungkin ada sesuatu yang bisa kita jadikan referensi dalam melakukan negosiasi, tentu dengan berbagai macam kekuatan atau strengths yang kita miliki antara dengan Amerika selama ini dalam melakukan hubungan perdagangan, Bu? Menurut saya itu tadi ya, Amerika Serikat terutama Trump dalam hal ini, dia sangat mendengarkan bilioners yang merupakan tim intinya dan juga daerah-daerah yang menjadi kunci utama supporternya. Jadi seperti Wyoming, Oklahoma, Nebraska, kita lihat negara-negara bagian yang pendukung besar Trump. Karena menurut yang saya pelajari, Trump itu cara negosiasinya dia sangat ingin menguntungkan bagi perusahaan keluarganya sendiri dan bagi perusahaan-perusahaan supporternya, dan dia butuh votes. Jadi dia akan melakukan dua hal tersebut. Dia akan melakukan apapun juga untuk menguntungkan kroninya, dan dia akan melakukan apapun juga untuk mempertahankan basis dari votesnya dia. Dan itulah yang harus dijadikan Indonesia dengan negara Asia Tenggara untuk negosiasi dengan Trump. Karena menurut saya perilaku Trump ini bukan perilaku diplomasi pada umumnya. Memang sangat abnormal. Dan perilaku Trump ini sepertinya dunia sudah sepakat, bahkan Amerika, ahli-ahli ekonomi Amerika Serikat, politik-politikus Amerika Serikat pun sudah sepaham bahwa yang dilakukan sebetulnya adalah sangat destruktif bagi perekonomian Amerika Serikat sendiri. Baik, Ibu Lili, di tengah percaturan ekonomi dunia, Asia pegang peran cukup besar seperti yang Ibu tadi sampaikan bahwa ASEAN menjadi salah satu yang harus menjadi informasi yang perlu dikonsiderasi untuk pihak administrasinya Donald Trump sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN. Menurut Bu Lili, sebetulnya bagaimana Indonesia bisa mengambil peran sebagai inisiator, Bu, agar negara-negara ASEAN ini bisa bersinergi dan mendorong solusi yang memang baik untuk semua, tentu dengan bagaimana Malaysia dan Singapura yang memiliki atau diberikan tarif lebih rendah dari yang lainnya. Kalau kita lihat peranan Indonesia, peranan Asia Tenggara ya, bagi perekonomian Amerika Serikat, ekspor Asia Tenggara atau ASEAN ke Amerika itu meningkat dari 4,5% kontribusi kita di tahun 2010 menjadi 8,9% di tahun 2024. Dan perlu menjadi catatan bersama, barang-barang yang diekspor oleh Asia Tenggara atau ASEAN itu sebetulnya adalah barang-barang yang dibutuhkan oleh produsen Amerika Serikat. Dan yang kita ekspor itu sangat mendukung perkembangan perindustrian Amerika Serikat. Barang-barang seperti semikonduktor, permesinan, peralatan-peralatan yang dibutuhkan dari permesinan, equipment, hingga peralatan dan itu itu kita menawarkan dengan harga yang sangat kompetitif dengan kualitas yang bagus, sehingga yang kita ekspor itu sangat mendukung perindustrian Amerika Serikat untuk mereka bisa kompetitif di dalam negeri maupun mereka ekspor mereka ke luar negeri. Dan juga barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen mereka, barang-barang yang sudah lagi visible diproduksi di domestik Amerika Serikat, seperti garment, footwear, kemudian juga travel bags dan peralatan-peralatan lain yang memang dibutuhkan oleh konsumen mereka dan kita menawarkan pada harga yang sangat murah. Dan ini perlu disadari, namun sekali lagi saya katakan bahwa sebetulnya yang Trump inginkan itu bukan hanya trade in goods. Dia akan memberikan list, kalau kita lihat list yang diberikan oleh USTR, itu listnya yang sangat panjang, berisi dari permintaan bukan hanya trade in goods, permintaan di seluruh sektor. Baik.
Maka Bu dari Lili, itu yang di saat banyak yang fokus pada upaya menyelamatkan hubungan dagang kita dengan Amerika Serikat, ada dampak lain juga yang perlu diwaspadai begitu ya, yaitu bahwa kenaikan tarif akan menaikkan harga barang juga di Amerika Serikat. Imbasnya bisa mendorong inflasi kembali naik dan bahkan potensi ancaman resesi yang tentunya akan ada dampak ke ekonomi global juga begitu, yang bisa kemungkinan terjadi. Dalam pandangan Ibu Lili, seperti possibility ini dan bagaimana kita bisa mengantisipasinya, Bu? betul sekali. Federal Reserve Amerika itu sudah mengingatkan bahwa bila tarif ini berlanjut, Amerika Serikat akan mengalami kenaikan inflasi hingga 4 sampai 4,2%. Bahkan bila Trump eskalasi atau Trump tidak mundur, itu akan meningkatkan inflasi Amerika pada posisi yang lebih dari 4,2%. Dan itu akan membawa global recessions. Apa yang bisa dilakukan Indonesia? Ini sebetulnya ada dua hal yang menguntungkan Indonesia atau posisi Indonesia. Pertama, kita memang relatifly tidak bergantung pada pasar ekspor. Ekspor kita terhadap rasio GDP itu hanya pada kisaran 25%. 55% GDP Indonesia itu bergantung pada domestic consumption. Namun yang perlu Indonesia tekankan adalah bahwa kita jangan mengumbar bahwa ini adalah keunggulan Indonesia atau keuntungan Indonesia. Menurut saya pada saat seperti ini yang dilakukan Trump itu adalah sangat merugikan perekonomian dunia. Maka Indonesia bersama negara ASEAN lainnya dan negara Asia Timur harus secara tegas menyatakan bahwa Trump tarif policy adalah sangat salah dan kita against terhadap itu. Dan saat yang bersamaan kita harus tetap menjunjung tinggi supaya WTO, Multilateral Trading System, kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Dan kita menggunakan strategi-strategi yang itu tadi, menggunakan strategi-strategi pengusaha Amerika Serikat lah yang berbicara bahwa ini adalah kesalahan yang luar biasa bagi perekonomian Amerika Serikat. Baik, Ibu Lili, terima kasih atas waktu Anda. Tentu kita bersama-sama menunggu bagaimana nanti pihak perwakilan Indonesia bernegosiasi dengan pihak Amerika sana dan tentu bagaimana update-nya tentu kita nantikan bersama. Ibu Lili, sekali lagi terima kasih waktunya berbagi bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Dan pemirsa Investor Market Today akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.